adik-adik, selamat datang di channel Senang Matematika. Hari ini kita akan belajar cara mudah menyederhanakan bentuk akar dalam akar. Nah, sebenarnya bentuk akar dalam akar itu seperti apa sih? Bentuk akar dalam akar biasanya tuh bentuknya seperti ini. Akar A ditambah B ditambah 2 akar A kali B itu akan menjadi akar A ditambah akar B, di mana A harus lebih besar daripada B. Kalau kalian perhatikan di sini ada akar, di dalam akarnya ini ada akar lagi. Jadi ada akar lagi. Lalu di luar akarnya ini ada angka 2. Ya, selalu ada angka 2. Kalau kalian lihat bentuknya sudah seperti ini nanti di dalam kurungnya itu merupakan apa? Hasil penjumlahan. Dan di dalam akar yang kecil ini merupakan hasil perkalian. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka nanti akan menjadi apa hasilnya? Akar A tambah akar B. Ya. Nah, lalu yang kedua, ada juga bentuknya sama sebenarnya. Cuman tandanya minus. Sehingga di sini minus 2 akar A kali B. Nah, kalau bentuknya seperti ini, hasilnya apa? Hasilnya akan menjadi akar A dikurang akar B, di mana masih sama ketentuannya ya. A-nya harus lebih besar daripada B. Jadi kesimpulannya, jika di sini tandanya plus, maka hasilnya juga plus. Jika di sini tandanya minus, hasilnya juga pasti minus. Nah, sekarang mungkin untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Contoh soalnya yang pertama, tentukanlah akar dari 9 ditambah 2 akar 14. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Kalian lihat, di sini ada akar, di sini ada akar, sama nih bentuknya seperti ini. Ada akar lagi. Terus di sini ada apa? Ada angka 2. Di sini juga ada angka 2. Sama kan ya? Nah, berarti kita harus ubahnya gimana? Kita lihat di sini. Di sini kan yang dalam kurungnya ini merupakan hasil penjumlahan. Hasil penjumlahannya nanti harus sama dengan berapa? Sama dengan 9. Nah, lalu gimana? Di dalam akarnya, akar yang kecil ini merupakan apa? Hasil perkalian. Berarti nanti 14 ini berapa kali berapa sama dengan 14 ya. Jadi di dalam akarnya juga merupakan hasil perkalian. Nah, kalau kita mau buat cara mengerjakannya bagaimana? Berapa ditambah berapa itu harus sama dengan 9, dan berapa dikali berapa hasilnya harus sama dengan 14. Dimana nanti angka yang di depannya ini merupakan apa? A, dan angka yang di belakangnya itu merupakan nilai dari B ya. Yuk sekarang kita coba cari berapa ya tambah berapa sama dengan 9, dan berapa kali berapa sama dengan 14. Oh, ternyata hasilnya adalah 7 ditambah 2. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 7 dikali 2 sama dengan 14. Sehingga nanti kan hasilnya apa? Hasilnya akan memenuhi akar A ditambah akar B. Nah, akar A-nya berapa? A-nya adalah 7. Berarti di sini akar 7. Karena di sini operasinya penjumlahan atau plus, maka di sini tandanya juga adalah plus. Plus apa? Plus akar B. Akar dari B-nya berapa? B-nya tadi adalah angka 2. Berarti sehingga jawabannya apa? Akar 7 ditambah akar 2. Begitu ya, mudah kan ya adik-adik? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua ya. Berapakah akar 10 min 2 akar 21? Nah, di sini lihat ya. Operasinya di sini ingat ya, ini apa? Minus. Lalu ada akar, bentuknya seperti ini. Ada akar, minus ya, udah gitu ya. Nah, terus apa? Di luar akar ada angka 2. Berarti kita akan memakai sifat yang kedua ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu
berapa tambah berapa sama dengan 10. Jadi kalian ingat di sini angka yang di depannya ini merupakan operasi penjumlahan. Jadi untuk mendapatkan 10, kita harus menentukan berapa tambah berapa akan sama dengan 10. Lalu di dalam akar yang kecil ini merupakan operasi perkalian. Berarti kita harus menentukan berapa kali berapa sama dengan 21. Nah, jawabannya berapa yuk? Coba. Jawabannya 7 ditambah 3 sama dengan 10. Lalu 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, berarti ini akan menjadi nilai A-nya dan yang ini akan menjadi nilai B-nya. Nah, karena tandanya di sini operasinya adalah pengurangan atau minus, berarti nanti hasilnya adalah akar A minus akar B gitu ya. Jadi kalau di sini minus, ini minus ya. Nah, berarti akar dari A. A-nya tadi berapa? 7. Berarti akar 7 minus, karena di sini minus ya. Nah, berarti akar 7 minus akar B. B-nya yang mana tadi? 3. Berarti akar 3. Sehingga jawabannya akar 7 minus akar 3. Sekarang kita akan masuk contoh soal yang ketiga. Berapakah akar dari 18 ditambah 6 akar 5? Nah, kalian perhatikan ya, di sini bentuknya ada akar lagi. Tapi di luar akar yang kecil ini atau akar di dalam akar belum ada angka 2. Tadi kan kalian ingat-ingat ya sifatnya. Sifatnya apa yuk? Yang pertama. Sifat yang pertama tadi akar A ditambah B ditambah dengan apa? 2 akar A kali B akan menjadi akar A tambah akar B, dimana nanti A-nya harus lebih besar daripada B ya. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya kita bisa nih mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang pertama. Caranya gimana? Caranya kita harus memunculkan angka 2-nya. Angka 2 di luar akar ini harus kita buat. Nah, sebenarnya caranya gampang. Gimana caranya supaya ada angka 2? Caranya 6 ini itu kan akan sama dengan apa? 6 itu kan akan sama dengan 2 dikali 3. Nah, berarti nanti di sini udah ada angka 2-nya nih di luar akar. Nah, kalau gitu sekarang 3-nya ini harus kita pindahkan ke dalam akar. Caranya gimana? 18 ditambah 2-nya tetap di luar akar, 3-nya mau kita pindahkan ke dalam akar. Kalau kita pindahkan ke dalam akar, 3 akan menjadi 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, pertanyaannya, kenapa ya kok 3 ini akan sama dengan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2? Nah, kalian ingat ya, jika akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 ada akar lalu dipangkatkan 2, akarnya bisa hilang sehingga hasilnya sama dengan 3. Nah, makanya nih 3-nya bisa kita ubah jadi akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sekarang kita tentukan 18 ditambah 2. 3 pangkat 2 9 kali 5 sama dengan berapa? 45. Nah, kalau kalian lihat ini sudah sama nih bentuknya dengan sifat yang pertama, sudah ada angka 2-nya ya di luar akar. Nah, berarti sekarang kita harus mengubah berapa tambah berapa sama dengan 18. Berapa tambah berapa sama dengan 18. Dan karena di dalam akar yang merupakan operasi perkalian, berarti berapa kali berapa ya sama dengan 45. Nah, coba yuk sekarang dipikirkan, berapa tambah berapa ya sama dengan 18, dan berapa kali berapa sama dengan 45. Hasilnya adalah 15 ditambah 3 sama dengan 18. 15 dikali 3 sama dengan 45.
sehingga nanti A-nya ada 15 dan B-nya adalah 3. Nah, berarti hasilnya gimana? Hasilnya kan nanti akar A tambah akar B. Nah, berarti kita tulis di sini A-nya adalah 15. Sehingga di sini akar 15 ditambah B-nya itu 3. Berarti akar 3. Berarti jawabannya adalah akar 15 ditambah akar 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang keempat. Tentukanlah akar dari 14 dikurang akar 132. Nah, kalau kalian lihat di sini, di luar akar ini belum ada angka 2-nya. Berarti kita harus membuat angka 2-nya. Caranya gimana? Akan sama dengan akar 14 dikurang, kita tambahkan ya angka 2/2. Kenapa 2/2? Karena kalau 2 dibagi 2 itu hasilnya kan 1. 1 dikali akar 132 ya akar 132. Jadi nggak akan mengubah soalnya ya, nggak akan mengubah nilainya. Berarti di sini kita tetap tulis akar 132-nya. Nah, selanjutnya 2/2-nya ini kita ubah menjadi 2 kali setengah. 2 kali setengah kan sama saja berapa? 2/2 ya. Berarti 2/2 ini boleh nih kita ubah menjadi 2 kali setengah. Kenapa kita ubah menjadi 2 kali setengah? Supaya kita nanti dapat angka 2-nya. Kenapa ya? Karena tadi di luar akar harus ada angka 2-nya. Nah, sekarang berarti 2-nya kita tulis ya di sini. Nah, ini dia 2-nya nih ya. Sedangkan nanti setengahnya kita pindahkan di dalam akar. Kalau dipindahkan ke dalam akar, setengahnya akan menjadi apa? Ingat ya, kalau dipindahkan ke dalam akar berarti kita harus pangkatkan 2. Berarti setengah pangkat 2 dikali dengan 132. Ini akan sama dengan akar 14 dikurang 2 akar 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4. Sehingga hasilnya 1/4 dikali 132. Nah, berarti nanti kita bisa bagi nih 132-nya dengan 4. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya 33. Berarti ini akan menjadi akar dari 14 dikurang 2 akar 33. Nah, ini akan menjadi apa nanti? Kalau kalian lihat, ini kan di luar akarnya udah ada angka 2-nya nih ya. Berarti sekarang kita tinggal mencari berapa tambah berapa sama dengan 14 dan berapa dikali berapa sama dengan 33. Yo, berapa ya? Tambah berapa sama dengan 14? 11 ditambah 3 sama dengan 14 dan 11 dikali 3 sama dengan 33. Sehingga nanti jawabannya adalah apa? Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Berarti akar A, akar 11. Karena di sini tandanya minus, berarti ini minus. Akar berapa? Akar B. B-nya berapa? 3. Nah, berarti jawabannya akar 11 minus akar 3. Semoga adik-adik mengerti ya. Dan terima kasih.